adakah kitab yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad Al-Muhajir katanya? Ada fi jami'il ajiyah. Terkenal di setiap generasi bisiyadah dengan sayyid. Coba lihat. Ba'alawi itu kapan terkenalnya sayyid? Tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Al9 Channel. Kembali saya menyapa Anda dan kembali akan menginformasikan satu hal yang insya Allah bernilai edukatif dan positif. Sementara hal-hal yang ruwet-ruwet berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di Karawang dan sebelumnya di Gresik, kemudian Tangerang, ya, kita singkirkan sejenak. Kita melihat sesuatu yang positif yang ditimbulkan dengan adanya kajian nasab yang dimotori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk di Indonesia. Demikian setidaknya yang kami tahu. Hal ini penting karena juga bagian dari penyeimbang adanya seorang kiai. Ya, mungkin Anda sudah tahu bahwa mengatakan di kanal YouTube bahwa kajian nasab itu kontraproduktif. Padahal pernyataan beliau itulah yang menurut saya tidak produktif sama sekali. Kenapa? Karena apabila segala sesuatu kita sikapi dengan arif dan bijaksana, apalagi hal itu berkaitan dengan satu kajian apapun kajiannya, jikalau sungguh-sungguh dan menggunakan dasar, maka insya Allah akan menghidupkan suasana dialektika keilmuan. Itu positifnya. Kalau di antara mereka kemudian ada yang merasa terusik, itu persoalan lain. Itu adalah ekses. Dan apabila yang terusik itu juga memiliki rasa ingin tahu akan ketulusikannya, lalu belajar, maka dia akan dengan legowo menyikapi hal tersebut. Banyak kan peneliti-peneliti dalam hal apapun. Umpamanya dulu ada yang paling kecil itu atom, kemudian proton. Apakah sebelumnya merasa marah karena ada temuan baru? Kan tidak. Demikian juga dalam kajian-kajian sejarah. Satu sama lain akan saling menguatkan jikalau hal itu disikapi dengan hati yang jernih serta disikapi pula dengan nalar keilmuan. Mohon maaf, bukan menggurui, itu menurut analisa saya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, apa yang saya maksud tadi berkenaan dengan sesuatu yang edukatif terkait dengan adanya kajian nasab ini, bahwa kalau yang dulu-dulu saya sering katakan kan muncul kiai ini, teku ini, syekh ini, yang kemudian gak punya kitab beli, kitab baca, kitab bongkar, kemudian gak ada diskusi, ada diskusi. Itu kan luar biasa menghidupkan suasana keilmuan. Baru-baru ini saya mendapatkan video kiriman dari Indonesia bagian Madura, di mana kiai-kiai kampung diskusi terkait dengan nasab ini, tapi insya Allah tidak kalah cara penyampaiannya dan pendalamannya berkaitan dengan nasab Ba'alwi secara khusus. Siapa bilang kontraproduktif, toh menghidupkan yang mungkin di kampung-kampung sebelumnya belum pernah ada bahasan seperti itu, lalu muncul. Kita simak berikut ini. Nah, bahwa Ahmad itu mempunyai anak Ubaidillah. Kan begitu. Maka dari itu saudara-saudara, kalau ingin sampean itu membenarkan Habib itu keturunan Rasulullah, maka sampean harus menemukan kitab mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-8. Adakah kitab yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad Al-Muhajir katanya para habaib. Nah, posisi dari kami mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan putra Ahmad Al-Ambal. Kenapa itu dikatakan demikian? Karena mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 kitab tidak ada yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad. Bahkan di kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sudah dijelaskan bahwa anaknya Ahmad itu hanya 3. Nah, dijelaskan amma Ahmad al-Amba fa'akibuhu min salasati banin. Bahwa Ahmad itu hanya mempunyai anak 3. Muhammad Abu Ja'far bin Rai wa Ali bin Ramlah wa Husain
Aqibuhu bin Sabur. Itu abad ke-6 menyatakan bahwa anaknya hanya 3. Dalam ibarat as-syajarah al-mubarakah ini memakai susunan ismiyah wa aqibuhu. Karena itu merupakan kesaksian dalam sejarah, maka Ubaid itu siapa? Kita lihat di dalam Al-Burqatul Musyiqah. Di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah halaman 150 dijelaskan hakadha huwa guna Ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramaut. Kakek saya itu namanya Ubaid. Terus bagaimana Ubaid ini dipaham, diimplementasikan seakan-akan ini Abdullah. Waqad fahimtu awalan manqulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji ila akhirih. Dikatakan oleh Syekh Ali As-Sakron, saya memberi paham. Sumber, coba cek, sumber di Abnaul Imam fi Misr Wasam tidak pernah mengatakan Ubaidillah, tidak ada. Apalagi Ubaid. Untuk Abdullah ini dikatakan Ubaid ini Abdullah, maka dia walladhi yadharu indi mentakwil Abdullah menjadi Ubaidillah. Apa komentarnya ulama nasab? Ini dinamakan dhanniyatud dilalah alal maksud. Karena melalui pahaman Ubaid dipaham kepada Abdullah. Maka kalau terjadi dhanniyatud dilalah alal maksud, maka itu tidak mencederai khattun nasabah dan ar-ru'ah atau ri'ah, dan mencederai syuhrah wal istifadah. Apalagi di sana diterangkan ada mustahdisatin, tidak baru terbentuk. Coba lihat syuhrah wal istifadahnya Syekh Ba'alawi ini dari mana? Kalau kita merujuk kepada kitabnya Ar-Rawiyani, itu kita fikih. Untuk yang syuhrah mustahdisah contoh beda. Itu di dalam kitab Apa bari? Hah? Apa bari? Di Muqaddimat fi Ilmi Al-Ansab. Dulu sebentar. Itu dalam masalah kaidah fikih atau kaidah nasab dulu. Terus di dalam fikih Imam Ar-Rawiyani di Bahrul Madhab mengatakan wa hadhihi syaraitu arba'un, kan begitu. Tulus zaman. Apa itu arti tulus zaman? Kalau Al-Muqibun Imam Mahdi Ar-Raja'i mengatakan ma'rufun bisiyada fi jami'il ajiyah. Terkenal di setiap generasi bisiyada dengan sayyid. Coba lihat. Ba'alawi itu kapan terkenalnya sayyid? Tidak pernah. Yang terkenal yang mempopulerkan nama Habib itu di abad 11. Itu dari Ibn Al-Qas. Dan Habib itu baru ditafsiri sebagai dzurriyyatur Rasul di abad 12. Lah di abad 12 itu ada penentangan yang namanya As-Sayyid Asy-Syarif Aunur Rafiq, penguasa Mekah. Di kitab itu diterangkan di kitab Al-Istizadah fi Akhbaris Sadah halaman 1903. dan Miratul Haramain. Itu di kitab Al-Miratul Haramain. Itu yang menerangkan itu adalah Ali bin Muhsin As-Segaf. Nanti saya jawab. Begitu. Sudah. Karena Dunyatud Dilalah, maka itu gagal khatun nasabahnya dan juga gagal syuhrahnya. Seperti yang dikatakan Iktimadu Syuhrah di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Demikian saudara-saudaraku, nun jauh di kampung sana, terpencil dari keramaian, tapi jikalau gairah keilmuan itu muncul, maka diskusi yang bernilai edukasi akan dilakukan. Dan insya Allah kiai-kiai kampung itu ya sedikit banyak memahami baca kitab gundul ya. Kan rata-rata mondok, tidak hanya sekolahan, bahkan jarang yang sekolah di perguruan tinggi kalau dulu ya, banyak itu di pesantren. Semoga bermanfaat dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.